Kisah Para Rasul 4 ayat 11 dan 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya oleh karena nama Yesus maka kita bisa diselamatkan, saudara. Bagaimana caranya, saudara, kita bisa diselamatkan? Tentunya ada hal-hal yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia ada di dalam dunia ini. Yesus ada di dalam dunia ini selama 33 tahun, saudara. Dan dia telah memberikan teladan bagi kita. Dia telah mengajar kita. Dan semua ajarannya itu, saudara, dan apa yang dilakukannya itu ada di dalam Injil. Di dalam Injil yang ada di dalam Alkitab. Namun banyak juga yang ditulis oleh orang-orang lain, saudara, yang tidak terdapat di dalam Alkitab. Hanya yang ada di dalam Alkitab, saudara, yang bisa kita percayai. Kenapa, saudara? Karena Injil ini ditulis oleh murid-muridnya. Murid-murid Yesus. Matius, Yohanes. Itu muridnya langsung itu, saudara. Matius dan Yohanes. Sedangkan Lukas itu adalah murid dari murid-murid Yesus. Itu orang Yunani. Dan Markus itu adalah murid daripada Rasul Petrus. Injil ini merupakan kesaksian dari murid-muridnya ini, saudara. Jadi kalau kita mau mengenal siapa Yesus, kita jangan cari di tempat lain. Hanya ada di dalam kitab Injil, saudara. Kalau kita mencari di tempat lain, maka kita akan tersesat. Kenapa, saudara? Karena yang menjadi saksi utama Yesus adalah murid-muridnya. Makanya dia mengatakan ketika ia naik ke sorga, dia katakan, dan kamu akan menjadi saksiku. Itu ditulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan ini kepada murid-muridnya. Murid-muridnya adalah orang-orang yang telah dia ajar 3,5 tahun. Artinya, kalau seseorang diajar 3,5 tahun, siang dan malam, selalu bersama, dan itu juga langsung memberikan teladan-teladan dalam hidup. Langsung, saudara. Tidak seperti kita belajar di sekolah. Kalau di sekolah ya paling berapa jam lah kita di sekolah, ya kan? Tetapi ini dia bersama-sama dengan 12 muridnya ini siang dan malam, kemanapun mereka pergi bersama, saudara. Jadi kesaksian yang benar itu tentang Yesus ini hanya bisa kita baca di dalam Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau ada kesaksian tentang Yesus dan orangnya baru lahir tahun ke-100 Masehi atau lebih daripada itu, tahun 200 baru ada, dan dia bercerita tentang Yesus. Namun dia tidak pernah melihat Yesus.
Kalau menurut saya itu adalah kesaksian yang harus diragukan. Bisa dikatakan itu khayalan. Tetapi kesaksian yang ditulis di dalam kitab Injil, saudara, adalah kisah nyata. Karena mereka melihat langsung Yesus itu. Kalau ada sekarang yang mengatakan siapakah Yesus itu menurut pikirannya, menurut apa yang dia khayal-khayalkan dan dia tulis, dia mengatakan beginilah Yesus dan beginilah Yesus, padahal dia tidak pernah melihat Yesus, itu adalah imajinasi, saudara. Itu sudah tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena dia tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Tetapi Yohanes dan murid-murid lainnya itu telah bersama-sama dengan Yesus itu 3,5 tahun. Dan ketika mereka menulis Injil ini, saudara, orang-orang yang menyaksikan Yesus juga ada di tengah-tengah mereka. Seperti Injil Matius, Markus, dan Lukas itu ditulis di bawah tahun 70 Masehi, sebelum 70 Masehi, tahun 60 Masehi begitu. Berarti orang-orang yang menyaksikan Yesus masih ada pada saat itu. Dan sejak saat itu juga, saudara, sudah ada pengajaran-pengajaran lain yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Ada yang menjadi pengajar-pengajar yang menyesatkan. Sehingga pada tahun 80 Masehi, 80-an Masehi, para penatua pada saat itu datang kepada Rasul Yohanes supaya ia menambahkan satu Injil lagi. Jadi Injil Yohanes ditulis, saudara, untuk meluruskan apa yang sudah bengkok. Walaupun sudah ada Injil Markus, Matius, dan Lukas, masih ada orang yang berusaha untuk membuat orang-orang yang percaya tersesat. Jadi untuk menangkal itu semua, maka Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes sendiri untuk meluruskan apa yang salah. Kenapa kita percaya kepada Injil Yohanes ini, saudara, dapat menangkal itu semua? Karena Rasul Yohanes ini adalah murid Yesus yang paling dekat dengan dia. Ada 3 orang muridnya yang selalu ada dekat dia, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan murid yang paling dekatnya adalah Rasul Yohanes. Jadi ada 12 muridnya, 3 orang yang ada di lingkaran kedua. Lingkaran pertama adalah Yohanes, saudara. Jadi dia mengetahui semua tentang Yesus itu. Bahkan ketika Yesus disalibkan, Yesus mempercayakan ibunya kepada Rasul Yohanes. Kan kepada Yohanes dia mengatakan, Yohanes, ini ibumu. Kepada ibunya dikatakannya, ini anakmu. Artinya kita tahu, saudara, bahwa semuanya tentang Yesus itu, saudara, diketahui oleh Rasul Yohanes. Makanya tidak ada lagi keraguan bagi penatua pada saat itu bahwa semua apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia
ada di bumi. Sejak dia lahir sampai dia naik ke sorga, telah diceritakan kepada Rasul Yohanes. Makanya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita wajib membaca Injil, terutama Injil Yohanes. Jadi untuk menangkal pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, kita wajib membaca Injil Yohanes. Karena Yohanes sendiri mengatakan apabila kita sudah membaca Injil yang telah ditulisnya itu, Injil Yohanes itu ada 21 pasal, saudara, kita akan mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Kita bisa baca apa perkataan daripada Rasul Yohanes, saudara. Yohanes 20 ayat 30. Judulnya ini, maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Jadi kalau ada sekarang ini ada seorang doktor teologi yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Mesias, nah, itu berarti dia belum baca ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namamu. Artinya kalau kita sudah membaca Injil Yohanes ini, kita akan mengenal Yesus dengan benar. Karena ini adalah kesaksian seorang yang pernah melihat Yesus, sudah bersama-sama dengan Yesus, dan juga sudah bersama dengan ibunya Yesus, yaitu Maria. Jadi artinya dia sudah tahu apa yang telah dilakukan Yesus sejak dia kecil sampai ia dewasa, sampai 30 tahun. Kita banyak juga membaca, saudara, atau mendengar ada kesaksian dari banyak orang, ya, dia sudah teolog dia di mana, entah di mana-mana lah. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu dari umur 12 sampai 30 itu belajar. Namun itu tidak ada ditulis di dalam Alkitab. Yang di dalam Alkitab ini ditulis bahwa Yesus itu ya sudah pasti ada di rumahnya lah. Dan kesaksian tentang Yesus itu pasti sudah diketahui oleh Rasul Yohanes. Makanya dia katakan di sini, dia sudah bersama dengan Yesus 3,5 tahun. Namun kalau semuanya ditulis tentang Yesus itu, maka kitab itu akan tidak bisa dicatat karena terlalu banyak. Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Artinya terlalu banyak. Jadi kalau Yohanes sendiri mengatakan, Rasul Yohanes sendiri mengatakan, tanda-tanda yang dibuat Yesus itu terlalu banyak sehingga dia tidak tulis di dalam Injil ini. Namun apa yang sudah ditulisnya ini sudah cukup
untuk kita bisa mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Jadi tidak perlu. Jadi kalau ada yang tanya kenapa tidak ditulis itu, ini alasannya. Yang 3,5 tahun saja sudah tidak muat, ya, kata Rasul Yohanes ini, agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Itu hanya 3,5 tahun. Apalagi kalau ada kesaksian dari ibunya Yesus, Maria, tentang dia dari umur 12 sampai 30. Pasti sudah banyak sekali. Jadi artinya yang paling penting bagi orang percaya adalah belajar mengenal Yesus melalui Injil Yohanes ini. Karena Rasul Yohanes sendiri yakin bahwa apabila seseorang sudah membaca Injil Yohanes ini, maka orang tersebut akan mengenal Yesus, bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan dia itu adalah anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu, artinya begini, kalau kita beriman, ya, beriman tentang apa yang telah ditulis oleh Rasul Yohanes ini, kan kalau kita sudah baca ya Injil Yohanes ini dan kita lakukan dalam hidup kita, ya, maka kita memperoleh hidup. Hidup yang dimaksudkan di sini adalah hidup yang kekal. Itu maksudnya. Karena Yesus sudah mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakannya begini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya ketika kita sudah membaca Injil Yohanes ini, kita mengenal satu-satunya Allah yang benar. Jadi melalui Injil Yohanes ini kita mengenal satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3 ini adalah doa Yesus di Taman Getsemani, dan ini didengarkan langsung oleh Rasul Yohanes karena dia dekat. Ya, kalau kita baca ya ceritanya ini saudara, dia hanya maju 1-2 langkah di depan. Ketika Yesus berdoa itu, Rasul Yohanes ada di situ dan dia dengar. Dan apa perkataan Yesus ini? Inilah hidup yang kekal ini. Makanya dikatakan bahwa orang yang sudah membaca Injil Yohanes ini, dia akan memperoleh iman kalau ia lakukan. Kita baca sekali lagi ya, Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Pasal 17 ayat 3 dikatakan bahwa hidup yang kekal itu adalah kita mengenal satu-satunya Allah yang benar. Jadi ketika kita sudah membaca ini, karena ini adalah kesaksian dari Rasul Yohanes, murid Yesus, ya, murid Yesus inilah yang sudah diajar oleh Yesus. Itu yang dikatakannya di dalam pasal 17 ayat 3 ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang dimaksudkannya di sini adalah murid-murid Yesus. Bukan yang lain saudara ya. Yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah murid-murid Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka, artinya bahwa murid-murid Yesus ini termasuk
Rasul Yohanes ini mengenal engkau, mengenal Allah, artinya mengenal Allah yang benar. Jadi yang mengenal Allah yang benar itu adalah murid-murid Yesus, bukan yang lain, saudara. Jadi ini disampaikannya di mana hanya 11 lagi muridnya pada saat itu. Tidak ada Yudas Iskariot. Hanya tinggal 11 lagi muridnya. Yesus mengatakan bahwa semua murid-muridnya itu sudah mengenal Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Artinya begini, saudara, kalau kita sudah membaca kesaksian daripada Rasul Yohanes ini, maka kita akan mengenal Yesus sama seperti Rasul Yohanes mengenal Yesus. Itu maksudnya. Artinya kalau kita baca mulai dari pasal 1 sampai pasal 21 Injil Yohanes ini, maka kita mengenal siapa Yesus sama seperti Rasul Yohanes mengenal Yesus. Sehingga Rasul Yohanes mengatakan bahwa apabila kita sudah membaca dan percaya apa yang telah dituliskan oleh Rasul Yohanes ini, maka kita mengenal Yesus dengan benar dan mengenal Allah yang benar itu. Dan oleh karena kita sudah mengenal Yesus dengan benar, maka kita mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar itu, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Makanya dikatakan di sini oleh imanmu. Ya, ketika kita sudah membaca dan melakukan apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini, itu maksudnya kita beriman. Jadi beriman itu artinya melakukan firman yang telah kita dengar itu. Yesus pernah mengatakan bahwa seorang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia adalah orang yang bijak, yang mendirikan rumah di atas batu. Artinya fundament imannya itu kuat. Nah, jadi kalau kita sudah membaca Injil Yohanes ini, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, artinya begini, sudah membaca tapi sudah melakukan juga. Makanya dikatakan oleh imanmu. Iman percaya, maksudnya percaya kepada apa yang telah ditulis oleh Rasul Yohanes ini. Percaya dalam arti melakukan. Jadi ada sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini dan kita lakukan dalam kehidupan kita sekarang, maka kita akan memperoleh hidup. Jadi kalau kita tidak melakukannya, berarti kita tidak beriman. Jadi supaya kita bisa mengenal Yesus itu dengan benar, kita baca Injil Yohanes ini dan kita lakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Ketika kita sudah melakukannya, maka kita memperoleh hidup yang kekal.